Berapa kali kita harus melakukan HB bareng suami untuk induksi alami persalinan? Nah, supaya bayi segera lahir dan tidak lewat dari HPL. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Sebenarnya untuk berapa kalinya itu apakah ada batasnya atau ada batas minimal dan maksimalnya? Langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya ya. Jadi untuk masalah induksi alami khususnya dengan HB bareng suami itu sebenarnya bisa dilakukan rutin ketika usia kehamilan bunda sudah 37 minggu ke atas. Karena dimana usia minimal bayi lahir itu 37 minggu. Bayi sudah siap lahir, tidak dikatakan prematur, sudah aterem atau sudah matang secara keseluruhan itu adalah di usia 37 minggu. Untuk itu jika bunda semuanya yang sudah usia hamilnya 37 minggu boleh mulai dari sekarang rutin lakukan HB bareng suami. Nah, HB bareng suami ini pasti banyak sekali yang bertanya, berapa kali ya Bu Bidan harus dilakukan HB saat usia kehamilan sudah 37 minggu? Nah, untuk berapa kalinya sebenarnya itu senyaman bunda. Karena kenyamanan setiap orang itu biasanya beda-beda. Ada yang semangat sekali untuk HB bareng suami, bahkan sehari sekali atau sehari 2 kali. Nah, jadi semuanya tergantung kenyamanan bunda ya. Jadi sehari sekali boleh, sehari 2 kali juga boleh. Asalkan bunda merasa nyaman dan tidak ada keluhan setelah HB bareng suami. Tapi bunda di sini kalau bisa bunda usahakan HB bareng suami dilakukan paling tidak seminggu 2-3 kali. Karena kalau tidak dilakukan secara rutin itu nantinya yang namanya mulut rahim itu akan susah sekali untuk membuka. Dimana fungsi HB bareng suami itu adalah di dalam kandungan sperma itu terdapat hormon prostaglandin. Hormon tersebut yang bisa membuat mulut rahim ini semakin melunak. Kalau sudah melunak karena tertempel oleh sperma, oleh hormon prostaglandin tersebut, nantinya mulut rahim ini yang sudah melunak dia akan menipis. Kalau sudah menipis, dia pasti jika ada kontraksi palsu, kemudian kontraksi asli, pasti cepat membukanya. Beda halnya jika mulut rahim bunda masih teraba kaku, masih belum melunak, itu pasti kontraksi asli persalinan bunda akan susah datangnya, apalagi proses pembukaannya. Jadi mulai sekarang jangan takut lagi untuk melakukan HB bareng suami. Dimana jika hasil USG bunda itu normal semua, hasil laboratorium juga normal semua, tidak perlu ada yang dikhawatirkan dan dicemaskan. Tetap boleh melakukan HB bareng suami, aman-aman saja ya bunda. Yang penting cara melakukannya itu dengan sepenuh hati, setulus hati, dengan pelan-pelan, dengan penghayatan, diresapi, dirasakan ya. Karena jika bunda saat melakukan HB kondisi pikirannya, tubuhnya itu tegang, nanti pasti bagian bawahnya akan terasa kaku dan akan terasa nyeri saat melakukan HB bareng suami. Jadi bunda kalau bisa lakukanlah pemanasannya itu yang lama saat melakukan HB. Atau jika dalam melakukan pemanasan yang lama, kondisi jalan lahirnya belum juga basah, bunda bisa menambah atau memberikan cairan pelumas supaya nanti tidak terlalu nyeri saat melakukan HB. Biasanya beredar mitos jika bunda melakukan HB bareng suami saat posisi hamil, apalagi hamil trimester ketiga mendekati HPL, itu nanti akan membahayakan janin. Nanti janinnya akan terkena itunya suami, kemudian nanti janinnya lahirnya kepalanya ada spermanya, ada putih-putihnya. Nah, sebenarnya semua itu adalah mitos belaka ya bunda, yang tidak perlu bunda takuti. Karena semua itu sebenarnya jika bayi lahir terdapat putih-putih di kepala itu adalah kondisi normal. Putih-putih itu bukan sperma dari suami, melainkan itu adalah lemak alami dari bayi. Yang fungsinya lemak itu untuk bayi
bayi itu banyak sekali sebenarnya buat perkembangan bayinya di dalam kandungan bunda. Jadi bunda tidak perlu mencemaskan hal tersebut ya. Kemudian ada yang bilang lagi nanti kalau HB di kehamilan tua nanti bisa hamil lagi setelah melahirkan. Nah bunda, hamil lagi setelah melahirkan itu bukan karena HB saat hamil tua. Nah, jadi jika sudah hamil, kita melakukan HB itu kondisi sel telur tidak akan memproduksi sel telur lagi saat bunda sedang posisinya hamil. Jadi tidak perlu khawatir hamil lagi. Hamil lagi setelah melahirkan itu bisa saja terjadi jika bunda setelah melahirkan itu tidak menyusui. Kemudian bunda sudah haid rutin setelah nifas, itu nanti yang bisa menyebabkan bunda hamil lagi jika tidak melakukan KB segera. Kemudian ada lagi yang bilang jika bunda melakukan HB nanti bisa air ketubannya bisa pecah, bisa keluar darah. Nah sebenarnya keluar flek darah setelah HB itu adalah normal ya bunda, karena sejatinya salah satu tanda-tanda persalinan adalah keluar flek darah atau lendir darah. Asalkan tidak darah segar seperti mens, itu adalah hal yang normal dan wajar terjadi. Karena keluar flek darah itu sebenarnya tanda-tanda persalinan yang opsional, dia bisa keluar di awal sebelum kontraksi atau bisa keluar setelah sudah terjadi kontraksi asli persalinan. Pecah ketuban setelah HB itu biasanya bukan penyebabnya dari HB tersebut sendiri, tapi penyebabnya adalah dari bakteri yang dapat membuat selaput ketuban bunda bisa terlubangi, bisa bolong, bisa pecah sehingga air ketuban setelah HB kadang ada yang pecah. Jadi bakteri yang masuk melalui jalan lahir itu yang dapat membuat lubang di selaput ketuban bunda. Jadi sebelum HB bunda wajib sekali cebok yang bersih baik suami maupun istri ya, supaya nanti tidak ada bakteri yang masuk. Terutama jangan sampai bagian jalan lahir bunda terkena air liur ya, paham kan bunda? Jadi supaya nantinya tidak ada bakteri yang masuk di jalan lahir bunda yang dapat menyebabkan pecahnya ketuban. Karena normalnya ketuban itu dia pecah saat sudah mendekati pembukaan persalinan lengkap ya, atau pembukaan 10. Jika pecah duluan itu yang dikatakan suatu kondisi yang emergensi yang harus segera dilakukan tindakan penanganan secara khusus. Jadi mulai sekarang bunda tidak perlu khawatir lagi dan takut lagi untuk melakukan HB bareng suami ya bunda. Dan yang untuk suaminya tidak berada di dekat bunda atau istilahnya LDR nih, bunda tidak perlu khawatir tidak bisa HB karena masih ada lagi cara-cara untuk induksi alami lainnya. Bunda bisa simak di video Bidan Irawati sebelumnya. Oke bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.